Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Dioseta, kisah yang berjudul. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dari sudut pandang Danan. Kobaran api yang membakar hutan di sekitar runtuhan perlahan mulai padam bersama tetesan hujan yang membasahi wajah kami. Nafas kami terengah-engah setelah kenekatan kami untuk memasuki alam itu sekali lagi. Jagat Segoro Demit. "Gimana yang lain?" tanyaku pada Cahyo. Cahyo berusaha untuk berdiri dan menyaksikan Kimpul, Gama dan Budi masih berusaha untuk bangkit dari kelelahannya. Namun setelah ia menoleh lagi, tiba-tiba raut wajah Cahyo berubah. Ia pun segera menghampiri seseorang yang tidak jauh dari tempat kami berada. "Nan, Mas Jagat." Aku segera bangkit dan merasakan perasaan yang tidak enak. Benar saja di sana Mas Jagat terkapar tidak berdaya dengan Nyi Sendang Rangu yang hanya terdiam menatap tubuh itu. Mas Jagat!" teriak Cahyo berusaha membangunkan Mas Jagat yang sama sekali belum membuka mata itu. Aku mengecek nafas dan detak jantungnya. Sialnya, aku sama sekali tidak menemukan detak jantung dan merasakan hembusan nafasnya. "Mas, bangun Mas!" ucap Cahyo yang segera menyadari itu dan memompa jantung Mas Jagat. Aku membacakan ajian pamulih untuk menutup semua luka gaib dan mengurangi luka di tubuhnya. Terdengar suara langkah beberapa orang mendekat. Gama dan yang lain cemas dengan apa yang terjadi. "Nan, Mas Jagat?" tanya Gama. Aku tidak mau menjawabnya. Aku tidak mau menerima kenyataan bahwa harus ada korban di tragedi ini. Namun saat aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu, ia tidak berbuat apapun dan hanya menitikan air matanya. "Wah!" teriakku menghantamkan tinjuku sekuat mungkin ke tanah, tidak mampu menahan perasaanku. Alam Jagat Segoro Demit beberapa waktu yang lalu. Ketiga pusaka menancap di tubuh Raden Sengkuni dan sayap lowo irengnya tercapik-capik oleh amukan Wanasura dan Meong Hideng. Sukmanya terbelenggu dengan kerangkeng sukmo, sementara kutukannya sirna dengan ajian pemutih raga. Kedua sosok pecahan sukma Raden Sengkuni pun tidak luput mulai sirna dan kembali ke jasad Raden Brotoseno dan Birawa. Ini adalah akhir dari Raden Sengkuni. Perseteruan Traningrat tidak akan pernah habis dan akan terus meminta nyawa. Itulah kutukan yang sebenarnya. Harus ada yang menggantikanku menumpas Traningrat. Mungkin kau Raden bodoh, atau mungkin kau. Raden Sengkuni mengangkat tangannya menunjukku dengan sisa tenaganya. Keturunan Mahapati yang mengingkari darah birunya. Aku menelan ludah. Bagaimana ia bisa mengetahui tentang leluhurku? Namun itu hanyalah ucapan terakhirnya sebelum teriakan kesakitan yang muncul saat menyadari rasa takutnya akan kematian. Mata Raden Sengkuni melotot tajam seolah melihat berbagai siksaan yang akan dialami setelah kematiannya. Tanpa teriakan itu pun, kami semua sudah mengetahui dari raut wajahnya betapa takutnya Raden Sengkuni akan siksaan yang paling menyakitkan itu. Dan itu akan berlangsung selamanya. Kami menjauh dari tubuh yang perlahan terkikis dan sirna itu. Nafas kami terengah-engah dan merasa hampir tidak ada lagi tenaga yang tersisa setelah serangan terakhir tadi. Namun ini adalah Jagat Segoro Demit. Pertarungan tadi memancing kedatangan makhluk-makhluk berbagai wujud. Aku tahu mereka sebelumnya hanya memantau kami menunggu celah untuk memangsa kami. Dan saat ini mereka mulai berdatangan. "Nyi, Mas Jagat, kembalikan mereka ke alam manusia!" teriakku pada Nyi Sendang Rangu dan Mas Jagat. Aku dan Cahyo menaiki tubuh Wanasura dan bersiap menghadang mereka. "Danan, kalian..." Gama bingung dengan perintahku. "Kami akan menyusul setelah menahan mereka. Pergi!" Tapi
Kimpul terlihat khawatir. Kami sudah pernah tinggal di alam ini cukup lama. Kami cukup mengerti. Tapi sangat berbahaya bagi kalian untuk terlalu lama berada di tempat ini. Gama, Budi, dan Kimpul pun mengerti. Sebuah jalur yang tertutup kabut muncul dari sebuah ilmu yang dirapalkan oleh Mas Jagat. Sementara itu Nyi Sendang Rangu mempertahankan portal itu untuk Gama dan yang lain. Gerbang itu terbuka. Kita bisa kalah manusia. Suara mengerikan dari makhluk berwujud raksasa bertaring dengan mendekat dengan cepat. Wanasura, jangan biarkan dia mendekat. Pukulan keras menahan raksasa yang lebih besar 2 kali dari tubuh Wanasura itu hingga terpukul mundur. Aku akan memasuki kabut itu dan mendapatkan banyak mangsa manusia. Nenek berekor ular melayang-layang bersama pasukannya mendekat ke arah Jagat. Aku pun memisahkan sukmaku dan melayang menghadang mereka. Sebaiknya hentikan saja niatmu, ucapku yang segera mengadu kerisku dengan tongkat kayu dari sosok nenek ular itu. Bocah sialan. Aku bertarung sengit dengan setan-setan itu sementara Cahyo dan Wanasura menghadang raksasa tadi. Danat, tanya Gama cemas, namun Budi segera menarik tubuhnya dan membawa Gama bergegas menuju kabut bersama Kimpul. Mereka pasti menyusul. Bocah monyet itu tidak selemah itu. Jagat dan Nyi Sendang Rangu pun mengantar kepergian mereka dan memastikan mereka selamat sampai di alam manusia. Pasukan siluman ular itu tumbang satu persatu. Raksasa itu pun mundur saat mengetahui gerbang sudah tertutup. Namun masih banyak makhluk lain yang memantau, ingin memangsa kami. Akhirnya kita harus bertahan di alam ini lagi, Yanjul. Walaupun sudah beberapa kali sepertinya aku tetap gak akan terbiasa, balas saya sembari menunjuk ke ratusan makhluk kerdil bertubuh hitam yang seolah siap mengeroyok kami. Gak apa-apa, Jagat dan Nyi Sendang Rangu pasti akan menjemput kita. Aku mempercayai itu. Ia pasti akan kembali dalam waktu dekat setelah memulihkan tubuh dan kekuatannya. Aku tahu Nyi Sendang Rangu tidak bisa lagi membuka gerbang Jagat Segoro Demit lagi. Dan Jagat tidak memiliki kekuatan untuk melintasi gerbang Jagat Segoro Demit lagi dalam waktu dekat. Entahlah dalam hitungan hari, bulan, atau tahun, kami yakin mereka pasti akan datang. Aku dan Cahyo sama-sama membacakan doa dan ayat-ayat suci yang kami pelajari selama terjebak di alam Jagat Segoro Demit. Ini adalah amalan agar kami bisa bertahan dari pengaruh kesadaran alam ini. Mereka datang. Wanasura menggeram. Aku pun sudah siap menghadapi makhluk-makhluk itu lagi. Setelah ini, kita pergi dan mencoba mencari jalan keluar sendiri. Cahyo mengangguk setuju. Tapi sebelum serangan kami beradu, tiba-tiba ledakan besar muncul menghadang pasukan setan-setan itu. Aku dan Cahyo pun kaget dan menoleh ke arah serangan itu. Danat, Cahyo, cepat! Itu ajian Watu Geni Mas Jagat. Ia kembali lagi. Tidak melewatkan kesempatan itu, kami pun segera menghampiri Mas Jagat. Mas, yang lain. Nyi Sendang Rangu yang mengantar mereka. Tidak mungkin aku meninggalkan kalian lagi setelah melakukan hal yang sama saat kejadian Setra Ganda Mayit dulu. Ratusan makhluk tadi kembali mencoba menyerang. Namun ajian Watu Geni Jagat membuat ledakan besar dan menghadang mereka semua. Cepat, teriak Mas Jagat. Tapi tepat saat teriakan itu, aku menyadari Mas Jagat sedang menahan darah yang seharusnya termuntahkan dari mulutnya. Aku dan Cahyo pun tidak ingin memakan waktu lagi. Cahyo mengembalikan Wanasura ke dalam tubuhnya dan menembus kabut yang dibuka oleh Mas Jagat itu. Alam Jagat Segoro Demit hampir tertutup. Kami mengikuti Mas Jagat yang berjalan menuntun kami ke jalur alam manusia. Langkahnya mulai lemah. Rupanya tidak hanya kami saja yang kehabisan tenaga. Kami sangat tahu membuka gerbang Jagat Segoro Demit adalah pertaruhan nyawa, dan orang yang berada di depan kami adalah satu dari sekian juta orang yang memiliki kemampuan itu. Sampai. Jagat membentuk mengangkat telapak tangannya ke depan dan membacakan rangkaian mantra lintas jagat untuk mengembalikan kami ke alam manusia. Cahaya bersinar menyelimuti kami. Namun sekilas kami sempat melihat sosok-sosok mengerikan yang masih mencoba menembus gerbang Jagat Segoro Demit yang mulai tertutup. Sebelumnya, para pengguna ilmu hitam memerlukan ratusan tahun penantian hingga gerbang Jagat Segoro Demit terbuka. Saat itu mereka saling berlomba untuk memasukinya dengan mempertaruhkan segalanya. Saat memindahkan dedemit Setra Ganda Mayit,
Jagat terbantu oleh pusaka dan saat itu aku, Cahyo dan Pak Le yang menahan dedemit di sana hingga Mas Jagat hanya memfokuskan kekuatannya untuk membuka gerbang saja. Tapi kali ini ia bahkan memindahkan puluhan orang menyelamatkan kami dari Siti Kawaruhan dan membawa kami ke Jagat Segoro Demit. Dia benar-benar sangat melewati batasnya. Seharusnya aku sadar bahwa tidak ada tubuh manusia yang bisa bertahan melintasi pembatas alam semengerikan itu. Sudah Jul, ucapku meminta Cahyo menghentikan dirinya yang masih berusaha memompa jantung Mas Jagat. Enggak, Mas Jagat belum boleh pergi. Aku ingin menitikan air mata, namun sebelum itu terjadi, terdengar suara gelang Ginggi Gama. Ada seekor kucing hitam berkaki pincang, sang meong hidung mendekat ke arah kami dan melompati tubuh Mas Jagat. Ia pun menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu seolah mengkomunikasikan sesuatu. Danan, keris Raga Sukma, ucap Nyi Sendang Rangu tiba-tiba. Aku pun memanggil keris Raga Sukma dan menyadari ada sesuatu yang berbeda. Permata biru yang menghubungkan dengan ilmu Eyang Daryana masih menyala. Entah apa maksudnya ini. Mantra leluhur Nan, mantra itu menghubungkanmu dengan darah Sambara kan? Tapi aku tidak mengerti apa maksudnya mereka memintaku memanggil roh Mas Jagat. Terjadi sesuatu di Jagat Segoro Demit. Sukma Jagat tertinggal di sana, jelas Nyi Sendang Rangu. Sepertinya ia mendapat petunjuk itu dari Meong Hidang. Mendengar itu aku pun bergegas mengambil posisi untuk membacakan mantraku di depan tubuh Mas Jagat. Jul, minggir. Cahyo masih belum mengerti, tapi kali ini ia mengikuti perintahku. Keris Raga Sukma kuletakkan tepat di hadapan dadaku. Sukmaku menyatu dengan mantra yang diwariskan oleh leluhurku. Jagat lelembut, boten duwe wujud, kulo nimbali, surga loka surga kayangan, ketumule sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Hujan Nyi Sendang Rangu pun kembali turun. Aku menoleh ke segala arah mencari kemunculan sosok yang kuharapkan untuk hadir. Benar, ada seseorang yang melangkah di sisi hujan yang begitu deras. Aku memincingkan mataku berusaha mengenali orang itu, namun sosok yang muncul itu tiba-tiba menghilang bersama derasnya hujan. Suara denting dari benda kuningan yang dipukul menggema di antara suara hujan. Beli wajah muncul dan mendekatkannya pada tubuh Jagat. Ada mantra yang dilantunkan bersama suara yang menggema dari pusaka yang dibawa oleh Beli Wajah. Dia kembali. Nyi Sendang Rangu mulai terlihat tersenyum. Aku pun menoleh kepada Mas Jagat dan benar, ia mulai membuka matanya. Danan, teriak Mas Jagat. Aku tidak mampu berkata-kata melihat raut wajah Mas Jagat yang bisa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, ia seolah kebingungan mencari sesuatu. Aneh, sebelumnya tidak ada apapun di tangan Mas Jagat, tapi saat ia tersadar, ada sebuah benda yang tergenggam di tangannya. Ia bernapas lega melihat benda itu. Mas Jagat, gak apa-apa? Tanyaku yang bingung harus berkata apa. Apa yang terjadi? Mas Jagat bingung. Aku menceritakan kejadian sebelumnya saat Mas Jagat tidak bernapas dan kami tidak lagi menemukan detak jantungnya. Kami sempat mengira bahwa dirinya tidak selamat setelah membawa kami kembali ke alam ini. Mas Jagat memperhatikan tangan dan tubuhnya dan terlihat merenung. Mungkin sebenarnya itu yang akan terjadi bila tidak ada kejadian tadi. Aku mengernyitkan dahi tidak mengerti maksud ucapan itu. Namun Mas Jagat menceritakan sesuatu yang sama sekali tidak kusangka. Aku ketemu leluhur kita di alam itu Nan. Seorang pendekar pemilik pertama dari Trasambara yang mewarisi keris Raga Sukma. Eyang Daryana? Mas Jagat mengangguk. Ia menceritakan bahwa saat kehabisan tenaga untuk menghalangi dedemit dari alam Jagat Segoro Demit, tiba-tiba sosok pendekar yang mengenakan pakaian zaman dulu membantunya melarikan diri dengan membawa roh Mas Jagat dan mengembalikan tubuhnya ke alam manusia. Tujuannya agar tetap ada jalur penghubung antara roh dan tubuh Mas Jagat untuk bisa menyatukannya kembali. Dia sedang melakukan perjalanan di alam itu Nan. Sepertinya dia menghampiri kita karena merasakan ilmu dari permata biru keris Raga Sukma. Menurutnya, energi yang terpancar mirip dengan miliknya. Benar ucapan Jagat. Permata ini memang menghubungkanku dengan ilmu Eyang Daryana. Tapi aku tidak menyangka bahwa Eyang mengembara di alam itu. Tapi untuk apa? Sama seperti pertemuan kita dengan Eyang Widarpa muda dulu kanan. Sepertinya begitu.
Aku sedikit tersenyum mengingat kejadian itu, di mana saat itulah sekali lagi kami bisa mendengarkan Eyang Widarba mengatai kami dengan sebutan bocah asu. Ya, alam itu memang penuh misteri, Mas. Gak cuma itu, Nan. Eyang Daryana memberiku ini. Mas Jagat menunjukkan sebuah pusaka berbentuk gelang emas yang kini ada di genggamannya. Ia benar-benar tahu bahwa salah satu garis keturunannya akan tidak beruntung dengan pusaka, di mana setiap pusaka yang ia miliki akan hancur. Eyang Daryana pun melakukan perjalanan mencari pusaka ini untuknya. Namun saat mengetahui aku adalah keturunan dari sang Sambara penghancur pusaka, ia pun mewariskan pusaka ini padaku. Aku mulai mengerti apa yang terjadi dengan Mas Jagat. Rupanya leluhur kami pun juga memiliki takdir dengan alam jagat Segoro Demit, dan itu masih menghubungkan mereka dengan kami di saat ini. Ia pun berdiri dan melangkah menjauh dari kami. Mau kemana, Mas? Tanyaku bingung. Tenang saja, aku merasa sudah pulih sepenuhnya. Sekarang saatnya menjemput mereka yang masih tertinggal di Siti Kawaruhan. Mas Jagat kembali berdiri dan mengenakan pusaka barunya. Kali ini ia terlihat semakin tangguh dan bisa diandalkan. Seseorang yang lagi-lagi berjasa besar dalam tragedi ini pun kembali menggunakan ilmu yang menjadi keahliannya. Kabut muncul menggantikan rintikan hujannya sedang rangu. Dan sekali lagi sosok itu menghilang untuk menyelamatkan teman-teman kami lagi. Jagat Putra Sambara. Cahaya mendekat kepadaku. Wajahnya masih terlihat bingung. Ia pun memutuskan untuk bertanya kepadaku. Berarti benar, orang mati kalau dilompati kucing hitam bisa hidup lagi ya, Nan? Aku pun hanya menoleh ke arah Cahyo dengan wajah kesal dan meninggalkannya sendiri. Loh, aku mung takok, Nan. Desa Dawu Ilir. Kobaran api hitam membakar puluhan makhluk berwujud manusia kelelawar hingga tubuhnya berserakan di sekitar desa. Sayangnya sosok manusia berbaju ningrat yang bersayap hitam itu tidak gentar. Aku harus menunggumu kehabisan tenaga atau kuhabisi kau sekarang. Pak Le benar-benar kesulitan mengatur nafasnya. Ia benar-benar mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan pasukan siluman Lowo Ireng itu. Pak Le tidak sendiri. Ada kekuatan yang tidak menampakkan wujudnya melindungi mereka dari sosok itu. Semua itu berasal dari salah satu sosok yang menghuni wayang keramat Ki Arsa yang diwariskan oleh ayahnya. Sayangnya, wayang-wayang itulah yang diincar oleh pasukan Lowo Ireng yang mengincar mereka. Seandainya aku bisa mengendalikan warisan bapak ini, ucap Ki Arsa yang masih menyayangkan kemampuannya yang terbatas. Tenang Ki, akan ada saatnya. Saat ini percayakan sama Pak Le. Banaspati yang melayang dari sosok Raden Sengkuni itu melayang dan melesat menghantam rumah di mana mereka berada. Tapi Pak Le membalasnya dengan gumpalan api miliknya dan meledakkannya di langit. Benar, kau bukan Raden Sengkuni, ucap Pak Le. Sosok yang menyerupai Raden Sengkuni itu mulai tersenyum. Lambat sekali kau menyadari wujud ini membuatku bisa mengendalikan pasukan Lowo Ireng ini. Pak Le geram. Ia masih gusar belum bisa memastikan siapa sosok yang mengincar mereka dan apa yang ia inginkan. Tidak ingin lebih memakan waktu, sosok itu memerintahkan siluman Lowo Ireng yang mulai berdatangan untuk menyerang Pak Le. Dengan sigap Pak Le menghindar, namun serangan sebanyak itu membuat Pak Le tidak luput dari luka-luka yang mulai menggores tubuhnya. Pak Le tidak menyerah dan terus berusaha menggoreskan kerisnya ke tubuh makhluk-makhluk bersayap itu. Ia pun mencoba mengincar sosok menyerupai Raden Sengkuni itu untuk mengakhiri pertarungan ini. Namun sialnya sosok itu terbang menjauh, seolah tidak ingin menghabiskan tenaganya melawan Pak Le. Hanya wujudmu saja yang sama, namun kau jauh lebih lemah dan lebih pengecut dari Sengkuni, ucap Pak Le. Sosok itu terlihat kesal, namun ia tidak peduli. Katakan itu setelah mengalahkan pasukanku. Pasukan Lowo Ireng itu pun bersiap mengeroyok Pak Le. Tanpa menoleh, Pak Le pun membacakan mantra yang terikat dengan bila hitam keris sukma geni miliknya. Seluruh pasukan Lowo Ireng itu tiba-tiba terbakar dengan api hitam yang berasal dari luka yang digoreskan oleh Pak Le. Teriakan siluman-siluman itu merasa kesakitan. Sayangnya, api itu tidak ada niat untuk padam hingga mereka mati. Bahkan silumanmu jauh lebih lemah dari Lowo Ireng bawaan Sengkuni. Sepertinya kali ini Pak Le berhasil memancing emosi makhluk itu. Bisa-bisa Pak Le membuat makhluk itu marah. Bahaya, cemas Arsa.
Itu tujuan Pak Le. Ia memang memancing makhluk itu agar mau menghadapi Pak Le sendiri. Jelas Naya yang mengerti maksud Pak Le. Arsa mengangguk mengerti. Sedikit demi sedikit ia mulai mempelajari pola pertarungan Pak Le. Kau pikir kau pantas berhadapan denganku? Namun Pak Le tidak kehabisan akal. Tepat ketika makhluk itu kembali menjauh, tiba-tiba kobaran api menabrak tubuhnya dari belakang. Makhluk itu terpental. Itu adalah geni baraloka Pak Le yang sudah ia nyalakan dan ia letakkan melayang di punggung sosok yang mirip dengan Raden Sengkuni itu. Pak Le membuatnya semirip mungkin dengan Banaspati yang melayang-layang di punggung sosok itu. Sial, manusia brengsek. Api berikutnya akan jauh lebih besar dan tidak akan bisa kau padamkan, ancam Pak Le. Sayangnya serangan kejutan Pak Le itu tidak berdampak banyak pada sosok itu. Ia masih bisa kembali melayang menjauh dan semakin tidak bisa menahan emosinya. Kerahkan semua, hancurkan seluruh desa ini, bunuh setiap makhluk yang bernyawa, hancurkan setiap bangunan yang berdiri, kirimkan lagi 100 pasukan Lawa Ireng, teriak sosok itu. Mendengar itu wajah Arsa dan Naya pucat seketika. Pak Le tetap menjaga nafasnya untuk menerima setiap kemungkinan yang terjadi. 100 pasukan siluman Lawa Ireng, walaupun lemah, tapi itu bukan sesuatu yang bisa Pak Le kalahkan seorang diri. Pak Le pun bersiap dengan keris sukma geni yang sudah mengobarkan api di bila hitamnya. Tolonglah, sekali lagi ini, tolong kami. Arsa mengibaskan beberapa wayangnya dengan panik, berharap ada salah satu dari sosok yang bersemayam di wayang keramat itu akan membantunya. Kamu belum pantas untuk mendapatkan pertolongan mereka, ucap sosok hitam yang muncul dari salah satu wayang yang sedari tadi membantu mereka memberikan pelindung dari serangan siluman-siluman itu. Dia adalah sosok yang sama yang melindungi anggota padepokan mereka dari kutukan Jengges. Lalu, kenapa kau bisa membantu kami, sedangkan yang lain tidak? Kelak, kau akan mengerti bila memang ditakdirkan. Sosok itu kembali menghilang dengan terus mempertahankan perlindungan yang entah apa bisa bertahan dari serangan 100 siluman Lawa Ireng atau tidak. Terima saja kematianmu. Sosok yang menyerupai Raden Sengkuni itu menunjuk ke arah desa, memerintahkan 100 pasukan siluman Lawa Ireng yang ia panggil. Makhluk bersayap itu pun mulai mendekat. Tapi Pak Le melihat ada yang aneh. 100 pasukan, bukan. Hanya ada tidak lebih dari hitungan jari siluman Lawa Ireng yang mendekat mengikuti perintah. Pak Le, terdengar suara mobil bak yang mendekat bersama rombongan orang di atas baknya. Nan, bener Nan, itu Raden Sengkuni. Terdengar suara Cahyo yang tiba-tiba menyadari sosok yang menyerupai Raden Sengkuni. Gak mungkin, Raden Sengkuni sudah binasa. Pak Le memincingkan matanya melihat kedatangan mereka. Namun ia tersenyum ketika menyadari bekas-bekas sayap Lawa Ireng menempel di mobil jagat. Mana pasukan Lawa Irengku? Geram Raden Sengkuni itu. Maksudmu lalat-lalat yang berterbangan tadi? Ucap Cahyo dengan sombongnya. Mereka sudah menjadi makanan beli wajah. Pak Le menoleh kepada sosok yang sudah lama tidak ia jumpai itu. Beli wajah duduk bersila dengan tenang di sisi paling belakang, tidak mau ikut campur kehebohan Cahyo. Pak Le penasaran, ucapan Cahyo memang sebuah ledekan atau memang benar Beli wajah yang melakukan itu. Namun ketika sisa siluman Lawa Ireng itu mulai berkumpul dengan Raden Sengkuni palsu itu, Beli wajah membuka matanya dan sekali lagi melayang dalam bentuk Rangda. Beli wajah, butuh bantuan. Rangda itu hanya menggeleng singkat mendatangi sisa siluman-siluman itu dan memakan mereka. Raden Sengkuni palsu itu pun menghindar, menjauh dari Rangda Beli wajah. Ia memasang perisai dengan bola-bola api di tubuhnya. Jelas, walaupun lebih lemah dari Raden Sengkuni, ia juga tidak bisa diremehkan. Bola-bola api itu menyerang Beli wajah sehingga terlempar mundur. Namun itu bukan masalah besar untuknya. Raden Sengkuni palsu itu pun melihat ke sekitar dan menyadari bahwa tidak ada lagi pasukan Lawa Ireng yang masih hidup. Siapa kalian? Beli wajah tidak ingin gegabah. Ia tidak serta-merta membunuh Raden Sengkuni palsu itu demi mengetahui apa yang sebenarnya mereka incar. Kamilah yang seharusnya bertanya, siapa kamu? Balas Cahyo dengan suara Wanasura menggeram dari dalam tubuhnya. Raden Sengkuni itu pun mundur menjauh menyadari keberadaan Wanasura. Sepertinya
tidak ada gunanya lagi kau menggunakan wujud ini." Sosok itu pun berubah menjadi seorang pria tua berambut putih panjang dan berjanggut. Ia masih melayang, namun bukan lagi dengan sayap lowo irengnya, melainkan dengan kekuatan gaib yang ia miliki. "Hati-hati, kalau dia benar-benar bisa melayang, dia pasti bukan makhluk lemah," ucap Nyai Jambrong yang seolah mengenali sesuatu dari makhluk itu. Benar saja, kilatan-kilatan hitam tiba-tiba mencoba menyambar Danan dan yang lainnya. Beruntung setiap dari mereka mampu cekatan dan menghindari semua serangan orang itu. "Kau lengah." Dalam sekejap sukma Danan sudah berada di belakang makhluk itu. Keris raga sukma pun menancap di tubuhnya. Darah hitam pun termuntahkan dari mulut pria tua itu. "Brengsek!" Sebuah kilatan hitam menyerang sukma Danan, namun Danan mencabut kerisnya dan mengadunya dengan kilatan putih miliknya. "Darah hitam pekat. Dia siluman, bukan manusia!" teriak Pale. Danan dan Cahyo pun menyadari berbahayanya makhluk itu. Cahyo segera melompat dengan kekuatan Wanasura hingga pukulannya mencapai tubuh makhluk itu. Namun serangannya dapat tertangkis dan membuat Cahyo kembali terjatuh ke tanah. Guntur dan Dirga dengan cekatan menangkap Cahyo yang terjatuh dan bersiap untuk menyerang lagi. Tapi anehnya tiba-tiba makhluk itu tidak lagi ada di langit. "Kau!" Sosok itu tiba-tiba muncul di belakang Dirga. Guntur pun menarik Dirga yang panik dan membawa Dirga ke tempat yang aman di dekat Cahyo. "Darah pewaris Dharma Wijaya. Tuhanku harus tahu ini." Seketika makhluk itu terlihat senang melihat Dirga. Makhluk itu pun membakar kekuatannya dan mencoba menangkap Dirga. "Darah Dharma Wijaya, tubuhnya, setiap tulangnya adalah korban terbaik untuk kebangkitan Trapaku Jagar." Cahyo mengajar makhluk itu, tapi kali ini ia tidak peduli dan membiarkan setiap luka di tubuhnya. Ia benar-benar ingin menangkap Dirga apapun yang terjadi. Pale tidak tinggal diam dan terus menghalangi makhluk itu untuk menangkap Dirga. Pertarungan sengit terjadi saat itu. Namun Pale dan yang lain tahu bahwa tidak ada kesempatan dari makhluk itu untuk menangkap Dirga. "Cukup!" Makhluk itu kembali melayang menjauh dan menghindari pertarungan itu. Ia tersadar dari kegirangannya menemukan Dirga. "Aku tidak boleh mati di sini. Tuanku pasti senang mendapatkan kabar ini." Sosok itu pun melesat menjauh meninggalkan desa ini. Namun Bliwaja sudah menghadang di ujung desa dengan wujud rangdanya. Srat! Kuku besar rangda Bliwaja mengoyak tubuh makhluk itu. Tapi itu saja tidak cukup. Makhluk itu tidak kembali melawan dan terus melesat meninggalkan mereka. "Danan, dia kabur." Danan tidak menanggapinya dengan serius dan berjalan menuju desa. "Tenang, dia sudah tidak bisa kemana-mana." Danan pun menoleh ke arah Pale yang sudah siap membacakan mantra bersama keris di genggamannya. Sebuah mantra yang diwariskan oleh Mbah Jiwo saat membuat bila hitam di keris sukma geni. Cahaya api hitam terlihat muncul dari kejauhan. "Ah, panas, hentikan!" Sosok siluman berwujud manusia peliharaan Trapaku Jagar itu terbakar dengan api hitam Pale. Ia jatuh dan meronta kesakitan dengan panas yang begitu menyiksa. "Ampun, hentikan!" "Rupanya api itu juga membakar kesombonganmu," ucap Bliwaja. Sayangnya membiarkan makhluk itu hidup mungkin saja akan memancing kedatangan sosok lain. Mereka pun membiarkan api hitam Pale membakar habis tubuhnya hingga tidak bersisa. "Trapaku Jagar lagi," gumam Guntur. "Kamu tahu sesuatu?" tanya Cahyo pada Guntur. "Terjadi sesuatu di Siti Kawaruhan. Ceritanya cukup panjang. Sebaiknya kita bahas ini setelah menolong warga desa," ucap Nyai Jambrong. Mendengar itu terlihat wajah cemas di antara Danan, Cahyo dan yang lainnya. Namun benar, nyawa warga desa lebih utama. "Aku sudah menyimpan sukma warga desa. Saatnya mengembalikan pada tubuhnya masing-masing," ungkap Bliwaja. Sebenarnya saat kematian Raden Sengkuni, sukma warga desa Dawu Ilir yang menjadi bahan bakar kutukan Raden Sengkuni bisa kembali dengan sendirinya. Namun keadaan Astana Giridanyang yang dikerubuti oleh makhluk-makhluk tidak kasat mata membuat ada kemungkinan sukma mereka dilahap oleh makhluk-makhluk itu. Saat itu Bliwaja memutuskan untuk mengantarkan sendiri sukma warga desa Dawu Ilir yang akhirnya ia amankan. Tubuh-tubuh siluman Lawa Ireng itu pun menguap menyisakan beberapa tulang dan bagian tubuh yang menjadi kualitas mereka. Entah dari mana siluman-siluman ini berasal, namun mereka merasa bahwa mereka akan berurusan lagi dengan siluman-siluman itu.
Setelah memastikan keadaan benar-benar aman, Naya pun berlari menghampiri Danan dan meluapkan rasa cemasnya. "Kamu nggak apa-apa, Naya?" tanya Danan khawatir. "Kebalik mas, yang babak belur itu kamu," balas Naya menepuk pundak Danan. "Oh iya benar juga." Entah mengapa rasa sakit yang Danan rasakan saat itu mendadak berubah menjadi anugerah ketika mengingat ada seseorang yang akan merawatnya dengan baik. "Aduh, kakiku kesleo, badanku sakit semua." Cahyo tiba-tiba tertunduk kesakitan setelah melihat Danan dan Naya. Perlu ada yang ngerawat." Danan pun melirik sebel melihat tingkah laku Cahyo yang mencoba menggoda dia dan Naya. "Kenapa mas? Luka habis pertarungan tadi?" tanya Guntur khawatir. "Coba biar diperiksa sama Nyai Jambrong." Cahyo pun menoleh dan melihat pendekar nenek tua itu mulai mendekat. Enggak jadi, udah sembuh," balas Cahyo yang memilih untuk segera berdiri dan buru-buru masuk ke balik desa. Danan pun menoleh ke arah Guntur dan memberikan kode berupa jari jempol padanya. Mereka berdua pun tertawa atas keberhasilan siasat mereka. "Kalian ngetawain apa?" tanya Nyai Jambrong yang sudah sampai di dekat mereka. Enggak Eyang, biasa Mas Cahyo," jawab Guntur kaget. Danan pun lebih memilih untuk pura-pura tidak tahu dan menggandeng Naya mengajaknya segera masuk ke balai desa. Senyum kecil terlihat di bibir Naya melihat drama kecil antara mereka dan Cahyo. Mereka memang tidak pernah gagal mencairkan suasana yang tegang setelah berbagai tragedi yang menimpa mereka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.